Perkenalkan, nama saya Tuti Rahmawati SPD, mengajar kelas 9 SMPLB di SLB Negeri Majalengka. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023. Program studi pendidikan luar biasa di LPPK Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 2302544. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SLB Majalengka pada tanggal 14 Agustus 2023. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat pagi anak-anak. Sudah pada sarapan semuanya? Kalau pagi-pagi diawali dengan sarapan, insya Allah pembelajarannya akan bagus. Otak kita akan mencerna pelajaran dengan sempurna, ya, insya Allah. Nah, anak-anak, hari ini temanya berbeda dengan hari-hari kemarin. Ya, hari ini kita akan belajar tentang temanya terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandar udara. Tapi subtema kali ini yang akan kita bahas adalah tentang apa? Bandar udara, ya. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran lebih jauh, kita harus apa dulu? Berdoa dulu. Kita berdoa dulu ya, biar pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah. Siapa yang mimpin doa? Wisnu. Pimpin doanya ya. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. Yang dipanggil namanya boleh menyebutkan hadir atau mengangkat tangannya, ya. Alif, Bastor, Bayu, Wisnu, Hadir. nih ya. Apa yang kalian lihat di layar? Pesawat. Siapa yang pernah pergi jauh? Pergi jauh gitu. Belum pernah. Wisnu pernah jalan-jalan jauh kemana? Ke Ngawi. Ngawi, Jawa ya. Itu pakai apa? Transportasi darat, laut atau udara? Darat. Nah ya, kalau jalan-jalan jauh kayak tadi ke Wisnu ke Ngawi itu ada di mana? Di Jawa. Itu Wisnu menggunakan transportasi darat ya. Dan itu akan memakan waktu yang lama kalau darat. Kalau kita ingin memakan waktu yang cepat, kita bisa menggunakan pesawat. Tapi memang pesawat itu biayanya lebih besar, lebih tinggi ya kalau naik pesawat. Siapa yang ingin naik pesawat? Ingin nyoba naik pesawat? Ya, ingin nyoba ya. Nanti kita mempraktikkan cara naik pesawat ya. Oke, tujuan kenapa kita mempelajari naik pesawat atau mempelajari tentang bandar udara ya, tujuannya adalah agar anak-anak ibu bisa menyebutkan alat transportasi yang ada di bandara dengan benar ya. Terus dan itu dapat menyebutkan fungsinya, fungsi alat transportasi yang ada di bandara. Selain itu juga anak-anak dapat nanti menuliskan apa sih alat transportasi selain pesawat yang ada di bandara. Terus juga dapat menyebutkan 3 tata cara naik pesawat. Terus dapat menuliskan 3 cara naik pesawat. Yang terakhir dapat mempraktekkan cara naik pesawat. Ya, kan karena kalian belum pernah, nanti kita praktek sama-sama ya.
kita akan belajar. Oh ternyata naik pesawat itu seperti ini. Ada kagetnya, ada senangnya, ya naik pesawat itu pokoknya rame aja, nano rasanya. Nah, pembelajaran hari ini seperti biasa kita akan berkelompok. Sebelumnya bukunya dikeluarkan dulu. Buku tulisnya silakan dikeluarkan dulu. Kelompoknya gimana? Mau ke belakang atau mau ganti pasangan? Untuk kelompoknya ke belakang aja. Alif sama Bayu, Baston sama Wisnu. Oke, ya. Stop ya. Nah, sekarang coba dibaca, siapa yang mau baca ini? Satu kelompok, satu orang yang baca. Siapa? Kelompok Alif, siapa yang baca? Alif, coba. Yang keras. Bandara udara. Bandara udara adalah tempat yang datang dan pergi pesawat. Sebagai pesawat ada di sana. Pesawat dikemudikan oleh seorang pilot. Fasilitas yang ada di bandara seperti tempat check-in, ruang tunggu, ruang kepala bandara, toilet, dan sebagainya. Pesawat datang dan pergi dari sebagai tempat hingga banyak orang datang dari sebagian daerah. Mereka milih naik pesawat karena dapat menjangkau tempat yang jauh dalam waktu cepat. Waktu yang cepat, coba. Sekarang kelompoknya Baston sama Wisnu, siapa yang mau baca? Wisnu atau Baston? Wisnu. Oke, silakan Wisnu baca. Bandar udara. Udara adalah. Cepat ya. Ya. Dari judulnya dulu dong. Bandar udara. Bandara udara adalah tempat datang dan perginya pesawat. Berbagai pesawat ada di sana. Pesawat dikemudikan oleh seorang pilot. Fasilitas yang ada di bandara seperti tempat check-in, ruang tunggu, ruang kepala bandara, toilet, dan sebagainya. Pesawat datang dan pergi di berbagai tempat juga. Sehingga banyak orang datang dari berbagai daerah. Mereka memilih naik pesawat karena dapat menjangkau tempat yang jauh dalam waktu yang cepat. Oke, bagus ya. Nih, Ibu baca ulang ya. Judulnya Bandar Udara. Bandar udara adalah tempat datang dan perginya pesawat. Jadi pesawat yang datang ke bandar udara atau yang mau pergi juga adanya di bandar udara. Ya. Berbagai pesawat ada di sana. Ada Citylink, ada Garuda, ada apa lagi? Ada Lion Air. Jadi tidak semua bandar udara menyediakan semua jenis pesawat udara. Pesawat dikemudikan oleh pilot. Fasilitas yang ada di bandara diantaranya adalah tempat check-in. Itu wajib ada karena kalau kita mau naik pesawat kita harus check-in dulu, wajib check-in dulu ya. Ada check-in, ada ruang tunggu. Ruang tunggu juga wajib ada karena pesawat itu misalnya jadwalnya jam 8 bisa delay jadi jam 10 atau jam 11 gitu ya. Jadi harus ada ruang tunggu. Terus ada ruang kepala bandara. Ada ruang kepala bandara pasti ada karena kalau misalnya ada masalah, si kepala bandara ini dia akan terjun tangan menangani masalah yang ada di bandara. Ya, berikut dibantu oleh para asistennya, gitu ya. Terus toilet wajib ada nggak? Wajib ada karena kan nanti kalau ada yang kebetulan pipis atau mau apa gitu ya harus ada toilet di tempat umum manapun harus ada toilet dan sebagainya itu banyak lagi fasilitas yang ada di bandara. Nanti kalian harus cari ya.
Pesawat datang dan pergi dari berbagai tempat, sehingga banyak orang datang dari berbagai daerah. Mereka memilih naik pesawat karena dapat menjangkau tempat yang jauh dalam waktu yang cepat. Ya, yang tadi yang Ibu katakan tadi ya, naik pesawat itu waktunya akan memangkas waktu cukup banyak. Gitu. Yang tadinya 8 jam bisa hanya 1 jam saja perjalanan, gitu ya. Nah, oke. Untuk sekarang tadi Ibu sudah bacakan dan anak-anak juga sudah membaca. Sekarang silakan berkelompok cari lagi fasilitas yang ada di bandara selain tempat-tempat yang disebutkan tadi. Silakan berkelompok. Buka pakai HP-nya. Fasilitas yang ada di bandara. Bang, 40 dan kacau. Tuh, ini udah dapat apa itu? Check up. Mana? Charging point. Poin dan wifi. Gimana anak-anak udah selesai mencarinya? Udah. Sudah. Mana coba lihat. Di antaranya tadi ada apa aja? Tempat mengecas ya, tempat cas dan wifi. Ibu mau tanya, siapa yang bisa menceritakan kembali teks yang tadi dibaca? Acungkan tangannya. Klik sok. Bandara Yang keras ya. Bandara adalah Coba berdiri biar ada semangatnya. Menghadap ke teman-temannya. Nah, gini. Jadi biar teman-temannya tahu. Dengarkan ya yang lain. bandara adalah Hmm. bandar udara Hmm. tempat datangnya pesawat pergi dan datang di sana. Jadi, Sebagai pesawat di sana, pesawat dikemudikan oleh pilot. oke, bagus. Fasilitas yang ada di bandara seperti tempat cek, ruang tunggu, toilet, ruang kepala bandara. Apa lagi? Cukup? Sekian? Udah, oke, bagus. Udah tepuk tangan. Yang pertama udah berani mengkomunikasikan apa yang telah dibaca. Oke ya, tadi ada teman kita yang sudah menceritakan kembali bandara, bagaimana itu bandara, fasilitas apa yang ada di bandara, siapa yang mengemudikan pesawatnya, terus apa lagi tadi dapat dijangkau dari berbagai daerah ya, jadi bisa lebih dekat. Nah sekarang tugas lagi berkelompok lagi, tugasnya berkelompok lagi, kalian harus membuat pertanyaan dari bandara tadi. Nih, dari sini. Tapi harus mengandung kata apa? Yang nomor 1. Nomor 2, siapa? Yang nomor 3 itu bagaimana? Yang nomor 4, kapan? Berarti ini untuk apa? Kalau menanyakan kapan? Waktu. Waktu. Betul, ini untuk waktu. Kalau bagaimana? Keadaan. Ini untuk keadaan. Kalau siapa? Untuk menanyakan apa? Orang. Betul. Kalau apa, ini apa luas ya, bisa untuk menanyakan keadaan atau apakah itu pengertian atau apa, kalau pertanyaan apa luas ya. Ayo. Dari kata bagaimana coba dari bagaimana, gimana? Betul sudah? Kelompoknya Baston dan Wisnu sudah? Nah, anak-anak sudah? Sudah? Sudah.
apa yang masih nulis? Kalau teman di sekelompoknya nggak apa-apa yang masih nulis. Nah tadi pertanyaan yang kalian buat, kelompok Basfal coba tanyakan ke kelompoknya Alif. Apa yang akan ditanyakan ke kelompoknya Alif? Silahkan. Kepanjangan bandara. Yang benar suaranya yang benar. Betul. Bandar udara. Betul? Betul ya, bagus. Kepanjangan dari bandara adalah bandar udara. Sekarang kelompoknya Alif tanya ke Basfal, ke kelompok Basfal. Apa yang dimaksud dengan bandara? Bisa nggak Basfal? Tempat datang dan perginya. Betul? Betul. Betul, ya bagus. Berarti kalian telah menyimak teks tentang bandara ya. Nah anak-anak, tadi kalian sudah mengetahui tentang bandar udara ya. Tadi ada teksnya, kalian sudah baca. Nah sekarang lihat, perhatikan lagi. Ibu mempunyai lagi gambar di sini. Nah kalian ngerti itu gambar apa? Gambar apa di situ ya? Ada tulisan-tulisannya kan? Ada. Nah, silahkan. Nih, pertanyaannya, apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Nih, Bus. ya, Pesawat. ada pesawat, Nama bandara. ada nama bandara, Menara. ada pemadam kebakaran, Menara. terus ada menara. Ya, akan ibu jelaskan. Ini nama bandaranya bandara apa? Soekarno-Hatta berarti berada di Jakarta, betul. Ini ada pesawat, ada juga menara, ada bus, ada pemadam kebakaran loh. Bukan bus tempatnya di terminal, ya kan? Kenapa ada di bandara? Tahu nggak kenapa? Kenapa ada pemadam kebakaran di bandara? Tahu nggak? Nggak tahu ya kenapa? Di bandara itu tidak hanya pesawat terbang, tapi ada transportasi lain yang ada di sana. Kita cek, ada ininya, nih ada beritanya. Ya, nanti akan kalian cek. Pertama, mobil tangga pesawat. Mobil ini bekerja untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dari pesawat. Kedua, truk bus. Kendaraan ini bekerja untuk membantu teknisi memperbaiki atau membersihkan pesawat. Ketiga, mobil towing. Anda mungkin tidak asing dengan kendaraan ini. Kendaraan ini untuk membantu pesawat hidup saat liburan, taksi dan lain-lain. Keempat, mobil bahan bakar. Kendaraan ini bekerja untuk mengisi bahan bakar pesawat. Pesawat biasanya menggunakan motor untuk bahan bakarnya. Kelima, mobil catering. Kendaraan ini mengangkut makanan yang nanti akan dibagikan ke penumpang. Keenam, roda dan trailer bagasi. Kendaraan ini selalu ada di sebuah bandara. Memang kendaraan ini bekerja untuk mengamankan dan mengambil barang bawaan penumpang. Ketujuh, GP. Bukan garang obat ya teman-teman. Garang power unit, perangkat inilah yang mensuplai kebutuhan listrik selama pesawat mendarat pabrik di bandara. Kedelapan, bus. Bus ini biasa digunakan untuk mengantar penumpang dari dan ke pesawat saat pesawat mendarat parkir jauh dari gedung terminal bandara. Kesembilan, kontainer mobil. Kontainer mobil kendaraan yang digunakan untuk membantu proses bongkar muat kargo kendaraan ini memiliki flatbed yang bisa naik turun dengan tenaga hidrolis. Kesepuluh, mobil balance service. Kendaraan ini berfungsi untuk memasukkan barang yang ada di pesawat setelah semua sampah Kesebelas, belt loader. Kendaraan ini membuat membantu proses bongkar muat barang penumpang. Kedua-belas, aircraft rescue and firefighting. Aircraft rescue and firefighting adalah kendaraan khusus yang siaga membuat penyelamatan dan terkait situasi darurat baik di pesawat saat di bandara maupun di kategori bandara. Ke-13, Palomika. Mobil ini biasa didesain dengan warna yang cerah dan mencolok. Mobil ini berfungsi membawa
Selain itu, mobil ini berfungsi memandu pilot saat pesawat mengalami keadaan darurat atau sebagai pembuka arti pesawatnya saja akan sampai. Sebagai pengangkut mesin dia ada. Keempat, komplit diatur. Komplit front bisa menjadi pada sebuah guna yang dapat mencapai penonton mengenai Nah, gitu ya. Ada kurang lebih 14 alat transportasi yang ada di bandara. Ada yang bisa menyebutkan salah satunya apa? Bus. Bus. Untuk apa bus fungsinya? Buat Tahu ya? Untuk apa? mengangkut Betul. Bus itu untuk mengangkut penumpang dari dan atau ke tempat pesawat. Misalnya dari bandaranya jauh nih ya. Dari bandara jauh tapi pesawatnya ada di sana, kita diangkut oleh bus ke sana. Atau misalnya pesawatnya landingnya di mana agak jauh gitu ya. Jadi pesawat dulu yang si bus dulu nyamperin, jadi penumpangnya pada naik, dia dibawa ke tempat tempat tunggu gitu ya. Nah, selain bus apalagi? Ada pemadam kebakaran atau tadi di sini mah rescue katanya teh. Rescue fire itu adalah pemadam kebakaran. Yang kalian harus ingat di antaranya dua aja yang paling penting itu adalah bus tadi ya, bus untuk mengangkut penumpang dan apa? Fire car ya, atau pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran itu yang harus penting kalian cari. Coba sekarang cari lagi di internet, silakan. Apa itu fire car atau transportasi lain? Misalnya di yang tadi Ibu sebutkan tugasnya apa? Silakan ditulis. Angkut air. Tandis. Ini ketiga. Mungkinnya sakit. Oke, udah ya. Ada yang menemukan pesawat alat transportasi lain selain pesawat yang ada di bandara. Coba kelompoknya Alif, siapa yang bisa menyebutkan? Oke, Alif dan Bayu, mulai Bayu berdiri. Aktif ini dua-duanya bagus. Ayo berdiri. Apa? Menemukan apa selain pesawat? Manfaat bus di bandara adalah untuk mengangkut penumpang dari dan ke pesawat. Oke, bagus. Jadi kelompok Alif menemukan alat transportasi lain adalah bus. Fungsinya untuk mengangkut penumpang dari dan ke pesawat. Oke, bagus. Sekarang kelompoknya Basan sama Wisnu menemukan apa? Siapa yang mau menunjukkan? Ayo Wisnu, berdiri Wisnu, boleh dikasih tahu. Mau apa? Menemukan apa? Alat transportasinya apa? Pemadam kebakaran. Mobil pemadam kebakaran, betul, harus ada ya di bandara. Fungsinya untuk apa? Memadamkan api jika ada terjadi kebakaran. Oke ya, jadi bagus. Bagus ya. Jadi ada bus, ada mobil pemadam kebakaran. Bus berfungsi untuk mengangkut penumpang dari dan ke pesawat. Satu lagi mobil pemadam kebakaran berfungsi untuk memadamkan api jikalau terjadi kebakaran. Oke, bagus. Oke. Nah, anak-anak tadi sudah bisa menyebutkan alat transportasi lain yang ada di pesawat di bandara. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apakah anak-anakku sayang yang ganteng-ganteng ini bisa nggak naik pesawatnya? Kan belum pernah, ya? Belum pernah kan? Nah, sekarang sama Ibu mau dikasih tahu tata cara naik pesawat. Nih, tata cara naik pesawat itu ada berapa nih? Ada 8 caranya, ya.
yang nanti yang pentingnya mah cuma ada 5. Nanti lebih pentingnya ada 5. Ini untuk pemula, ini ada 8. Coba sebutkan apa saja. Pertama kita harus memesan tiket. Karena kalau tidak punya tiket kita tidak bisa berangkat. Ya, memesan tiket itu bisa melalui online, ya bisa smartphone atau ke warnet atau kemana gitu ya. Memesan tiket itu yang paling penting. Yang kedua, mengecek barang bawaan. Jadi barang bawaannya ada apa saja, itu kita cek ya. Terus diceknya juga tidak hanya sama kita. Nanti ketika kita sampai di bandara itu ada pengecekan barang bawaan yang kita bawa. Takutnya ada sajam, terus sajam apa? Senjata tajam, takutnya teroris atau apa. Jadi nanti tas kita akan dibuka, tas kita akan dilihat. Atau enggak pakai alat yang begini, disensor gitu ya. Oh ini ada apanya akan tahu mereka. Jadi jangan sampai membawa barang-barang yang tidak kita butuhkan ya. Yang ketiga, datang 2 jam lebih awal sebelum jam keberangkatan. Kenapa? Ada yang tahu? Karena pesawat itu ada yang datang lebih cepat, ada juga yang datang lebih lama. Ada yang delay turunnya, ada yang pergi lebih cepat gitu ya. Yang berikutnya, lakukan check-in dan pemeriksaan. Nah, di bandara itu pemeriksaan tidak hanya sekali. Jadi begitu kita datang harus antri. Begitu masuk kita harus cek kesehatan. Ada apa? Kalau kemarin waktu ada COVID itu harus pakai masker, harus udah divaksin ya. Nah itu surat-suratnya harus lengkap. Nanti datang lagi ke sana ada pemeriksaan lagi barang. Nanti barangnya si bagasinya udah masuk, kitanya masuk lagi, mau masuk lagi ke ruang tunggu diperiksa lagi. Itu teh akan beberapa kali pemeriksaan dia di bandara. Terus setelah itu kita harus mengetahui letak pintu keberangkatan. Karena beda-beda letaknya. Misalnya yang Citylink di gate G, gate itu pintu ya, di pintu G. Yang Garuda di pintu E. Jadi kita jangan salah masuk. Setelah itu masuk ke pesawat, setelah mendapat pemberitahuan setelah mendapat pemberitahuan kita baru naik pesawat. Kalau pesawatnya dekat, kita tinggal turun aja, tinggal keluar langsung naik ke pesawat. Tapi kalau pesawatnya jauh, harus pakai apa? Pakai bus. Itu cara-cara naik pesawat ya, ada 8 berarti ya. Tadi pertamanya apa? Memesan tiket secara online. Yang kedua, mengecek barang bawaan. Yang ketiga, datang 2 jam lebih awal. Yang keempat, lakukan check-in dan pemeriksaan. Yang kelima, boleh. Yang keenam, ya. Yang terakhir, oke, bagus. Oke. Nah, tadi kita sudah tahu tata cara naik pesawat dan sekarang kalian akan menyebutkan dan menuliskan tata cara naik pesawat melalui LKPD. Kalian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Ada yang mau ditanyakan dulu Pak sebelum kita melakukan LKPD, mengerjakan LKPD? Sudah jelas semuanya? Sudah jelas ya? Sudah, alhamdulillah. Oke, kita mengerjakan LKPD sekarang. Ya. Ini silakan nih masih tetap berkelompok ya, ini dikerjakan. Kelompoknya Alif dan Bayu. Silakan dikerjakan. Udah Bu. Sudah? Semuanya sudah selesai? Sudah. Bagus, sudah mengerti ya ini, Alif ini. Nah, karena kalian sudah tahu ini cara tata cara naik pesawat.
kasih cara naik pesawat ya. Mau? Oke, ayo. Tata cara naik pesawat. 1. Beli tiket online. Kuliah. Ya, set. 2. Mendaftar tiket pesawat. Silakan, silakan. Mana KTP sama tiketnya? Ini selanjutnya ke bagasinya. Terima kasih. 3. Pemeriksaan keamanan. Kalau ini. Diperiksa. Silakan ke orang selanjutnya. Nah, ambil lagi. Terus itu HP-nya udah ambil lagi. Oke. Silakan ke orang selanjutnya. Tuh. Selanjutnya menunggu di ruang tunggu. Duduk. Boleh sampai di situ, boleh di situ di mana aja pokoknya duduk di ruang tunggu. Setelah ada panggilan dari operator, penumpang siap naik ke pesawat. Oh, ya. Pesawat Garuda dengan nomor pemberangkatan G30S siap diterbangkan. APP dan pembelian. Oh, ya. Boleh. Oke. Oke, siap. Nah, anak-anak, tadi kita sudah melakukan tata cara naik pesawat. Gimana? Senang nggak? Senang. Apa kalian senang? Apa yang telah kalian pelajari? Apa yang kalian rasakan? Bisa tahu. Bisa tahu caranya naik pesawat. Terus tadi kalian berasa di bandara nggak sih? Ya. Berasa di bandara ya? Soalnya apa tadi Wisnu? Tadi Wisnu berperan sebagai apa? Penumpang. Nah, Wisnu dan Daskor sebagai penumpang ya, senang nggak? Senang. Senang ya. Bayu tadi sebagai apa? Operator. Sebagai apa? Senang nggak? Berasa di bandara nggak tadi? Oke ya. Berarti hari ini alhamdulillah kita sudah melaksanakan pembelajaran, senang melakukan kegiatan yang tadi ya, naik pesawat, mengetahui bagaimana cara naik pesawat, mengetahui macam-macam alat transportasi yang ada di pesawat. Oke, coba siapa yang bisa menyimpulkan tadi kita belajar apa saja, Alif? Yang paling tahu tadi belajar apa saja? Setahu apaan cek In. gitu. Ada yang mau nambahkan? Hari ini kita belajar apa saja? Dari tadi dari awal sampai akhir Setahu transportasi. bisa mengetahui alat transportasi yang ada di bandara. Terus apa lagi? Apa lagi? Mengetahui Tata cara naik pesawat. bagus, mengetahui tata cara naik pesawat ya. Hari ini kita belajar tentang alat transportasi yang ada di bandara dan tata cara naik pesawat. Dan kalian sudah bisa semuanya ya. Dan bisa nanti hasilnya akan Ibu perlihatkan. Tadi sudah Ibu periksa dan betul semua jawabannya, hebat kalian yang hebat ya. Nah, sebelum kita pulang, sok silakan dulu dibereskan dulu alat-alatnya. Wisnu, kenapa? Yes. Itu Dibereskan dulu alat-alatnya. Terima kasih untuk hari ini ya. Semoga kalian tetap semangat nanti besok-besok belajarnya ya. Bereskan dulu. Oke ya, sebelum pulang kita berdoa dulu ya. Siapa yang akan memimpin doa? Doa pulang, besok.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa pulangnya nanti